What the Hype versi Deep on Topic. Pertama, Pengusaha yang menjadi terpidana korupsi Timah Harvey Muiz dan istrinya Sandra Dewi ternyata menjadi penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan. Padahal program ini umumnya diberikan kepada masyarakat yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu. PBI BPJS Kesehatan berarti iuran ditanggung pemerintah melalui kas negara di mana salah satu sumbernya adalah pajak rakyat. BPJS Kesehatan mengamini bahwa iuran Harvey dan Sandra Dewi ditanggung Pemda melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD dengan hak kelas rawat 3. Dua Kedua. dekade telah berlalu sejak gelombang tsunami menerjang Aceh pada 26 Desember 2004. BRIN mengajak warga mewaspadai potensi ancaman tsunami ke Jakarta bisa dalam 2,5 jam. Peneliti dari BRIN, Nuraini Rahma-Hanifa, mengajak seluruh masyarakat lebih waspada terhadap potensi bencana yang bisa datang kapan saja. Rahma menyebutkan bahwa berdasarkan hasil risetnya, segmen megatrust di selatan Jawa termasuk Selat Sunda menyimpan energi tektonik yang signifikan dan berpotensi melepaskan gempa berkekuatan magnitudo 8,7 hingga 9,1. Ketiga, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan mutasi dan rotasi terhadap Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar. Irwan dimutasi dari jabatannya di saat Polda Jawa Tengah sedang mengusut kasus penembakan terhadap siswa SMK Gama Rizkinata Oktavandi oleh anggota Polrestabes Semarang. Dalam mutasi itu, Kombes Irwan Anwar dicopot dari jabatannya dan dimutasi sebagai Kalem Konprovpol Waket Bid Kermadi Anmas STIK Lemdiklat Polri. Sementara, untuk menggantikan posisi Kapolrestabes Semarang yang kosong, Kapolri menunjuk Kombes M. Syahdudi yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat. Konser Dewa 19 All Star mengalami penundaan jadwal demi mendukung perjuangan timnas Indonesia dalam menghadapi Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno 25 Maret 2025 mendatang. Konser Dewa 19 All Star ini mulanya akan berlangsung pada 18 Januari di Stadion GBK. Namun, konser ini mendapatkan teguran dari netizen. Kemudian, Dewa 19 mendapat surat dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir perihal permohonan pengunduran jadwal konser. Selain itu, Ahmad Dhani juga tidak ingin memaksakan konser sesuai jadwal karena tidak mau Dewa 19 hingga pengelola GBK menjadi kambing hitam seandainya rumput GBK rusak saat timnas Indonesia melawan Bahrain. Kelima. Umar, Menteri Agama, bicara soal wacana pemerintah yang akan meliburkan sekolah selama 1 bulan penuh saat bulan Ramadan 2025. Dia menegaskan wacana itu masih akan dibahas lebih lanjut. Meskipun libur panjang atau tidak, ia menekankan bahwa bulan Ramadan adalah momentum istimewa untuk meningkatkan kualitas ibadah, baik untuk anak-anak maupun dewasa. Sebelumnya, wacana ini disampaikan oleh Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i. Dia membenarkan bahwa memang ada wacana untuk kembali menerapkan kebijakan yang sempat diterapkan di era Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Keenam, harga BBM Pertamina yang naik per 1 Januari 2025. PT Pertamina Persero menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum di seluruh Indonesia per 1 Januari 2025. Kenaikan berlaku untuk Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Dilansir dari situs Pertamina, 31 Desember 2024, harga Pertamax di SPBU area Jakarta tercatat naik Rp400 dari Rp12.100 menjadi Rp12.500 per liter. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti memberi sinyal bahwa ujian nasional bagi para siswa akan diselenggarakan lagi di tahun ajaran 2025-2026. Muti menjelaskan konsep dan skema UN sebetulnya sudah siap, tapi pemerintah masih menunggu waktu untuk menyelenggarakan ujian nasional kembali. Muti belum merinci lebih jauh soal rencana penerapan UN ini. Ia mengatakan kemungkinan ada bentuk baru ujian nasional yang akan diterapkan di tahun ajaran 2025-2026. Ia juga menjelaskan bahwa ujian nasional diberlakukan sebagai pemetaan ke jenjang pendidikan berikutnya. Kedelapan, Positif narkoba menewaskan satu keluarga di Pekanbaru. Satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang sedang naik motor tewas di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, Riau, usai ditabrak mobil yang ditumpangi oleh 3 pemuda yang habis pesta alias dugem. Kecelakaan terjadi pagi tadi antara mobil Kalia dan 2 sepeda motor. 3 orang yang naik sepeda motor meninggal dunia. Kata Kasat Lantas Polresta Pekanbaru Kompol Alvin 1 Januari 2025. Alvin menambahkan, pengemudi dan penumpang mobil ternyata baru saja pulang dugem dan positif narkoba. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN tidak naik untuk mayoritas barang dan jasa.
Pasalnya, pemerintah telah memutuskan pemberlakuan tarif PPN 12% mulai 1 Januari 2025 hanya untuk barang dan jasa mewah seperti kapal pesiar, private jet, hingga hunian mewah senilai 30 miliar lebih. Hal ini ditegaskan Sri Mulyani melalui Instagram pribadinya @smindrawati. Bendahara negara itu bilang, seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan PPN 11% tidak mengalami perubahan tarif PPN. Gedung Ke-10. kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Ciputat, Tangerang Selatan terbakar. Kebakaran terjadi di gedung rektorat kampus dan pantauan dari detik.com di lokasi pada Senin 30 Desember 2024 pukul 7.55 waktu Indonesia Barat, api telah padam. Personel pemadam kebakaran pun meninggalkan lokasi sekitar pukul 08 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, ruangan yang terbakar telah diberi garis polisi, abu hitam terlihat masih menempel di dinding ruangan yang terbakar. Sejumlah kaca gedung terlihat hancur, mesin AC luar ruangan juga terlihat hangus. Belum ada kegiatan yang terlihat di sekitar gedung rektorat tersebut. Nah, itu dia What the Hype versi Deep on Topic. Next, bahas apa lagi nih? Jawab di kolom komentar ya.